Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid Al-Azhar Sawahan Purwokerto Ngadiluih, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan sudah masuk hari Ahad tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah. Mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan membaca dua ayat dari surah Ali Imran, yaitu ayat 10 dan ayat 11. Di mana harta dan anak-anak, tetapi tidak hanya harta dan anak-anak, bagian daripada harta dan juga ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran, bagi orang-orang yang kafir, yakni kufur nikmat, ya, ataupun kufur dalam pengertian mendustakan kebenaran, maka tidak ada gunanya. Kelak di alam akhirat tidak akan bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, mari kita baca kedua ayat ini. Kelanjutan daripada yang kita baca di sholat maghrib tadi, ayat 1 sampai ayat 9. Ini ayat 10-nya. Silahkan membuka kitab masing-masing jika membawa kitab, membawa mushaf, ya, juz 3, surah 3, ayat 10. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar wa ulaika hum waqudun nar. Nggih, monggo Pak Sigit yang tulung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap asal Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Ya,
Kita perhatikan ayat ini, Allah memberitahukan perihal orang-orang kafir bahwa kelak mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, tidak hanya harta dan anak-anaknya itu tidak berguna baginya, tetapi mereka juga akan menjadi bahan bakar api neraka. Ayat ini semisal dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Mu'min ayat 52. Nama lainnya surah Al-Mu'min itu surah Ghafir. Surah Ghafir. Di dalam surah Ghafir itu Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun." Yaitu hari yang tiada berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Nah, sebentar, ini kok diterjemahkan begitu, ini keliru ini. Fala tu'jibka, maka janganlah mengherankanmu, menjadikanmu kagum harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan harta-harta dan anak-anak itu Allah menghendaki untuk menyiksa mereka dengannya di kehidupan dunia, dan nanti nyawa mereka akan melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya. Itu ayat pinten itu? Bukan kalau 52 ya, surah Ghafir. Fala tu'jibka, ya, surah Ghafir ayat pinten niku? Yang 52 kok terjemahannya begitu ya. Ya. Terjemahannya benar ini dan ayatnya, tetapi yang tulisan Arabnya ini ayat berapa ini? Oh, ini tadi surah At-Taubah. Ya. Surah At-Taubah ayat 55. Maaf, ini keliru penempatan ini. Kalau yang surah Ghafir benar tadi 52, tetapi ayatnya bukan itu bunyinya, tapi terjemahannya ini benar, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Semua yang diberikan kepada mereka ketika di dunia, yaitu berupa harta benda dan anak-anak, tidak ada manfaatnya bagi mereka di sisi Allah, juga tidak dapat menyelamatkan mereka dari siksa Allah yang amat pedih. Ini baru ini yang tadi saya bacakan ayatnya tadi itu, yang terjemahannya begini, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Kemudian juga di surah Ali Imran juga, ini yang kita baca Ali Imran, tetapi masih di ayat 10. Ali Imran ayat 196 hingga 197, Allah juga berfirman, jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam, dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Ya. Sedangkan di dalam ayat ini
Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Pengertian harta tidak manfaat, anak-anak tidak manfaat, ilmu tidak manfaat, itu bukan dalam pengertian yang kebanyakan orang pahami itu. Maksudnya manfaat itu kelak pada hari kiamat dari apa? Tidak bisa menolak siksa Allah itu. Jadi yang kita mohonkan kepada Allah yang biasanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an itu maknanya adalah tidak sekedar manfaat ilmu yang kemudian apabila kita amalkan terus ada manfaat secara materi, bukan hanya itu, tetapi yang lebih utama adalah manfaat dalam pengertian menghindarkannya dari siksa neraka, itu loh yang lebih penting. Demikian pula harta dan anak-anak itu maksudnya demikian. Jadi tidak berguna lagi bagi mereka sedikit pun. Ini maksudnya tidak bisa menghindarkan mereka dari siksa neraka. Ya. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka, yaitu kayu bakarnya yang digunakan untuk memperbesar api neraka. Perihalnya sama dengan makna yang disebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam. Kelak maksudnya kedua-duanya, baik yang menyembah maupun yang disembah itu, yang terbuat dari patung dan lain sebagainya itu, kelak akan Allah jadikan sebagai bahan bakar api neraka. Baik, ada sebuah hadis, ini saya kira penting Bapak Ibu untuk memperhatikan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ummul Fadil, yaitu Ummu Abdullah Ibnu Abbas, yang menceritakan ketika kami berada di Mekah, maka di suatu malam Rasulullah SAW bangkit lalu berseru, apakah aku telah menyampaikan ya Allah? Kata Rasulullah, apakah aku telah menyampaikan? Beliau mengatakan ini 3 kali, sebanyak 3 kali. Maka Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an bangkit lalu menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian pada pagi harinya Rasulullah SAW bersabda, Islam benar-benar akan menang hingga kekufuran dikembalikan ke tempat asalnya, dan sesungguhnya banyak lelaki yang menempuh laut berkat Islam, dan benar-benar akan datang suatu masa atas manusia mereka mempelajari Al-Quran dan membacanya, kemudian mereka mengatakan, kami telah membaca dan mengetahuinya juga mengajarkannya. Maka siapakah orang yang lebih baik daripada kami ini? Kata mereka. Lalu Rasulullah mengkomentarinya, apakah di antara mereka terdapat kebaikan? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah dari kalangan kalian, tetapi mereka adalah bahan bakar neraka. Na'udzubillah. Kata Rasul, akan datang nanti suatu masa di mana banyak orang yang sudah membaca Al-Quran, menguasainya, ya, tidak hanya cara membacanya, benar salah membacanya, tapi juga kandungannya dia pahami seluruhnya. Lalu orang-orang ini mengatakan, sopo sing luwih apik tinimbang aku? Siapa yang lebih benar daripada aku dan kelompokku? Kira-kira begitu. Lalu Rasulullah mengomentarinya, apakah di antara mereka terdapat kebaikan?
Lalu para sahabat setengah hampir tidak percaya. Mosok nanti akan ada orang seperti itu di umatnya Nabi Muhammad. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Mereka itu adalah dari kalangan kalian sendiri. Padahal mereka nanti akan menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Banyak loh Bapak Ibu orang-orang yang semacam ini, ya, dia merasa, nah ini apa? Gara-gara ilmu pengetahuannya. Karena nanti memang pada hari kiamat itu ada 3 orang yang pertama kali akan disidang itu, yaitu orang yang jihad fisabilillah. Nah, itu akan ditanya, mengapa kamu jihad fisabilillah? Wahai Allah, aku ingin menegakkan kalimatmu. Bohong. Kamu hanya ingin menunjukkan bahwa kamu berani dan kamu telah memperolehnya. Julukan sebagai pemberani itu di kalangan manusia itu. Wahai malaikat, seret dia ke neraka. Padahal dia berjuang fisabilillah menurutnya, menurut pengakuannya, ya. Tapi Allah Maha tahu yang sesungguhnya. Ada lagi orang yang berharta, ya. Orang yang dermawan itu akan disidang lagi, disidang pertama kali. Wahai kamu, mengapa kamu bersedekah dan sebagainya? Wahai Allah, tidak lain aku bersedekah hanya untuk meraih ridhomu. Bohong kamu. Kamu hanya menginginkan popularitas agar mendapat gelar sebagai dermawan. Dan kamu telah memperolehnya. Iya bukan? Dia tidak bisa mengelak. Dia mengatakan iya. Seret dia ke neraka. Jadi bahan bakar api neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang berilmu pengetahuan. Ya. Sini kamu. Mengapa kamu mempelajari ilmu pengetahuan, mempelajari Al-Quran dan lalu mengajarkannya itu? Wahai Allah, aku hanya berharap pahalamu saja. Bohong. Kamu hanya ingin popularitas, ben dikenal sebagai hafid Al-Quran dan sebagai apa? Dai, ya, syekh ini. Syekh sinten? Syekh Sabto. Oh, bukan. Oh, bukan ya. Oh, iya. Jadi agar dikenal, ya, agar jadi populer. Dan kamu sudah mendapatkan itu, iya atau tidak? Kalau Pak Syekh Sabto tidak, oh berarti memang bukan. Tidak. Tapi ini tidak bisa mengelak, tidak bisa mengelak. Dia mengatakan iya, maka Allah memerintah kepada malaikat, seret dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, apakah keberanian ataupun kekuasaan dan lain sebagainya yang semacamnya, semacam keberanian itu. Yang kedua adalah harta, ilmu itu ternyata berpotensi untuk menjerumuskan seseorang pada perilaku-perilaku yang kufur, ya. Tidak semata-mata karena Allah, tidak ikhlas karena Allah. Di dalam hadis yang lain yang semisal dengan tadi adalah diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi yang sumbernya dari Ummul Fadil juga tadi, yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bangkit di suatu malam di Mekah lalu bersabda, apakah aku telah menyampaikan? Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Maka bangkitlah Umar ibn Khattab, dia orangnya sangat perasa. Lalu ia menjawab, ya Allah, benar, engkau telah berusaha dan telah berupaya dengan sekuat tenaga serta telah memberi nasihat, maka bersabarlah wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, iman benar-benar akan menang hingga kekufuran dikembalikan ke tempat asalnya, dan banyak kaum lelaki yang menempuh laut berkat Islam,
Dan sungguh akan datang atas manusia suatu zaman yang di zaman itu mereka mempelajari Al-Quran, maka mereka membacanya dan mengajarkannya. Mereka mengatakan, kami telah pandai membaca Al-Quran dan kami telah berpengetahuan. Kata Rasulullah, siapakah orang yang maaf, ini masih mereka yang mengatakan ini. Siapakah orang yang lebih baik dari kita ini? Kata mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, tetapi di kalangan mereka tidak ada suatu kebaikan pun. Di kalangan orang-orang yang mengatakan seperti itu tadi, tidak ada kebaikan sedikit pun, kata Rasulullah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Nabi SAW menjawab, mereka dari kalangan kalian, mereka adalah bahan bakar api neraka. Ya, padahal yang dipelajari Al-Quran. Hanya gara-gara apa? Merasa lebih dari yang lainnya. Gara-gara Allah menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, ya, sehingga dia bisa menguasai bacaan Al-Quran, menguasai kandungannya. Tetapi kemudian menyebabkan mereka apa? Sombong, angkuh. Sopo sing luwih pinter tinimbang aku ning kene iki. Apa enek? Maka Rasulullah mengatakan, tetapi di kalangan mereka tidak ada suatu kebaikan pun. Ini tidak hanya satu dua, ini bahkan menurut hadis ini kelompok. Ya. Ini kan disebutkan di sini tadi, dan sungguh akan datang atas manusia suatu zaman yang di zaman itu mereka mempelajari Al-Quran. Tidak hanya personelnya saja, tetapi kelompok, ya, membanggakan kelompoknya. Nah ini, na'udzubillah, jangan ada di antara kita yang melakukan hal demikian. Sudah benar dia mempelajari Al-Qur'annya, sudah benar, ya, mempelajari kandungannya, memahaminya dan mengamalkannya. Tapi sayangnya ada kekurangannya sedikit. Tetapi yang sedikit ini sangat fatal. Dia sudah mengamalkannya, tetapi kemudian dia merasa lebih baik dari yang lainnya itu loh. Maka mereka itu termasuk orang-orang yang kufur, yang akan Allah jadikan sebagai bahan bakar. Seperti siapa mereka ini? Maka disebutkan di ayat setelahnya itu, ayat yang ke-11 itu. Mari kita baca. Kadabi ali fir'auna wan ladzina min qablihim. Kadabi ali fir'auna wan ladzina min qablihim. Kadzabu bi ayatina, kadzabu bi ayatina, fa akhadahumullahu bi dzunubihim, fa akhadahumullahu bi dzunubihim, wallahu syadidul iqab, wallahu syadidul iqab. Monggo sedikit. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka membesarkan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan sedosanya. Allah sangat berat hukumannya. Ya, mereka itu tidak ubahnya. Jadi semisal ini, segolongan ini. Dengan siapa? Dengan pengikut Fir'aun. Bukankah Fir'aun itu sombong, angkuh? Justru karena Allah telah melimpahkan kepadanya itu banyak anugerah. Ya. Apa itu? Harta, kekuasaan. Ya. Kekuasaannya tidak kenal periodisasi. Tidak 5 tahunan ini. Tidak 2 periode kemudian ya ganti itu enggak, ini terus ini ya, Fir'aun. Bahkan
menganggap dirinya itu Tuhan, dirinya Tuhan. Tak ubahnya seperti itu. Kita itu hanya gara-gara diberi ilmu sedikit, ilmu tentang membaca Al-Quran yang dulu kita sebenarnya tidak bisa itu. Ya. Jangankan baca Al-Quran, kita ngomong bapak ibu, itu juga latihan dulu, latihan. Setelah bisa, sombongnya bukan main. Ya. Bisa bisa baca Al-Quran, bisa memahami kandungannya dan lain sebagainya. Lalu sombong sekali, menganggap orang-orang yang belum bisa itu adalah bodoh di bawahnya ya. Padahal dia dulu juga sama seperti dia ya. Ini jadi orang-orang yang seperti disebutkan di ayat 10 itu sama halnya dengan para pengikut Fir'aun. Kadabi, da'ab itu artinya keadaan, atau bisa juga dimaknai kebiasaan. Da'bun, da'aba da'aba yada'abu, da'aba yada'abu. Jadi keadaan atau kebiasaan artinya. Da'bun. Ali itu pengikut atau keluarga Fir'aun, ya Fir'aun itu Ramses. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya itu mendustakan petunjuk-petunjuk kami, tanda-tanda kebesaran kami. Maka sudah otomatis, karena ini merupakan ketetapan Allah di mana saja dan dilakukan oleh siapapun, tidak pandang bulu apakah dia rakyat jelata atau dia penguasa ya, kelompoknya para pemimpin. Kalau melakukan seperti ini, yakni mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau taat patuh kepada aturan-aturan Allah, maka pasti Allah akan menimpakan azab kepada mereka disebabkan karena dzunubihim, dosa-dosa mereka sendiri. Ya, wallahu syadidul iqab, dan Allah maha dahsyat. Syadid itu keras artinya. Makanya ada tanda baca Al-Quran disebut dengan apa? Tasdid atau syiddah. Ya, tasdid itu dari akar kata yang sama dengan syadid ini, yaitu mengeraskan, menguatkan, menegaskan. Dan Allah sangat keras siksanya, yakni pembalasan Allah sangat keras lagi, siksanya sangat pedih. Tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, dan tiada sesuatu pun yang luput darinya. Bahkan dia maha melakukan apa yang dia kehendaki. Dia maha menang atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain dia, dan tidak ada Tuhan yang berkuasa selain dia, baik di dunia ini maupun nanti, apalagi di alam akhirat. Satu-satunya kekuasaan hanya di tangan Allah. Nggak ada yang berkuasa di hari kiamat. Mungkin di dunia masih ada orang-orang yang merasa kuat berkuasa, tapi nanti di hari kiamat tidak ada satupun yang berkuasa kecuali Allah. Makanya Allah menyatakan Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin. Kalau kita membaca terjemahan dan tafsirnya di sana, ini menegaskan bahwa nanti pada hari kiamat itu tidak ada satu orang pun yang berkuasa di saat itu. Tidak akan ada, dan memang sudah tidak mampu ya, manusia yang semula di dunia itu merasa kuasa, sok, arogan ya, dan lain sebagainya, mentang-mentang punya mobil apa, Rubicon, iya, Rubicon, iya, Harley dan lain sebagainya, lalu menyiksa seseorang. Menyiksa siapa itu? Iya,
putranya ya tokoh atau petingginya Banser. GP Ansor apa Banser? Ansor, oh ya, GP Ansor. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, 2 ayat ini saja, tetapi ini sesungguhnya sangat penting, ya, sangat fundamental. Kalau kemarin kita mempelajari tentang soal apa? Akidah, syariat, dan akhlak, atau bahasa lainnya itu iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Kemarin berapa ayat kemarin? Banyak sekali tentang hal-hal penting. Ini juga sebenarnya tentang soal akidah pula. Akidah di sini. Karena memang surah Ali Imran itu mengajarkan tentang soal akidah. Al-Baqarah itu mengajarkan syariat, Ali Imran mengajarkan akidah, nanti surah An-Nisa itu mengajarkan apa itu? Muamalah, ya, hubungan sosial. Kemudian surah apa lagi setelah An-Nisa? Al-Maidah, apa itu? Tata buka, makanan. Al-Maidah kan hidangan, ya, makanan, halal haram, ya, peternakan. Setelah itu apa itu? Al-An'am. Nah, jadi masya Allah lengkap di agama Islam itu. Bapak Ibu jika mau mendalami ilmu apa saja itu ada di dalam. Artinya ajaran-ajaran itu apabila kita terapkan dalam berbagai bidang itu ya sudah sempurnalah, ya, amalan kita itu. Jadi tinggal nurut saja. Dan kemudian kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu, jika ingin belajar agama dengan sungguh-sungguh itu sangat sederhana sebenarnya. Kita cari Al-Quran itu yang apa? Lafaz ya ayyuhalladzina amanu itu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Itu pasti setelah itu ada tuntunan yang sangat penting untuk apa? Bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Sengaja saya menyampaikan sedikit, tapi saya menyediakan waktu untuk tanya jawab. Silahkan untuk mempersiapkan diri menyongsong bulan Ramadan ini. Memang hati kita, mental kita harus kita persiapkan agar kita tidak termasuk orang yang apa itu? Ada 3 orang yang sungguh kata Rasulullah dikatakan celaka itu. Siapa mereka itu? 1, orang yang apabila disebut nama Rasulullah dia tidak bersolawat untuknya, ya, celaka dia, wailun. Yang kedua adalah orang yang apabila masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya masih hidup bersama dengannya, jadi dalam rawatannya, tapi tidak menjadikan dirinya si anak ini bisa masuk surga lantaran keberadaan kedua orang tua ini. Apa maknanya? Si anak ini tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, tidak memaksimalkan baktinya kepada kedua orang tua, malah cenderung untuk orang tuanya cerita saiki wis bu awet biyen ceritamu ya itu. Ini kan malah nambah dosa ya. Harusnya menjadikan dia bisa masuk surga ya. Dan yang ketiga adalah orang yang apabila masuk bulan Ramadan dia tidak keluar darinya dengan diampuni dosa-dosanya, ya, celaka kalau sampai demikian. Oleh sebab itu penting kiranya untuk kita persiapkan diri kita, tidak hanya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini sebagai warming up